Okay, thank you, Violali, for introducing me. Uh, for this time, thank you for Garuda Hacks to give me opportunity to sharing with some of our friends here that following Garuda Hacks Hackathon. I hope you can do the hacking very well. So today I'm gonna share something about API, and we're going to build some API using Node.js. But firstly, we should know and understanding about what is API. API is stand for Application Programming Interface. So in API is an app like Google Chrome or Microsoft Windows Office and another apps. So the API is an app that connect to system. So to system like your phone and the server need something like uh, to connecting between of them to the database. So API have to handle them so the system can connect and transfer data between two or more system. So uh, before that, we should know who is built the API. So the software engineer that have some specific role about API is backend engineer. So backend engineer is like a chef in a restaurant. Become an backend engineer is similar like we cook at the restaurant, and then uh, in restaurant we got customers, and then the customers gonna need something to get the order and give it to the kitchen. So the kitchen will receive an order from the customers. So when the food is ready, the kitchen will give the customer what they ordered, the food that they ordered. So API is similar like when some customers or client side. So if we use an app like Gojek or Binar Academy app, when you start to studying Android Studio to become an Android engineer, and sometimes when you log in, you are going to request to log in to the server. So the client side will become the customer and give some requests to the server. The API as a kitchen stove that building some of your food that you ordered, and the server or the API will give you response or feedback to the customers. So the API is really easy to understand if you can menyamakan sama yang ada di sehari-hari kita. Jadi contohnya ini seperti kita ada di dapur ya sebagai seorang chef. Kemudian ada customer yang melakukan request. Customer yang melakukan request itu pasti akan kita kasih respons berupa makanannya. Jadi ada request, API menerima request, kemudian datanya diolah di server side, kemudian nanti dari server kita akan mengembalikannya dalam bentuk respons. Kira-kira gampangnya gitu. Kemudian for this workshop or seminar, we are going to use JavaScript. JavaScript really easy to learn and really easy to use. Why we use JavaScript? Because it's really it's fast, it's lightweight, and multi-platform. We can install it at Linux, Windows, or Macintosh and etc. And then for the server side, we use Node.js. Node.js is a runtime environment. Jadi yang menjalankan JavaScript
itu adalah Node.js di sini. Kalau dulu kan mungkin JavaScript itu hanya bisa jalan di browser. Kemudian Google bikin sebuah engine, they call it V8 engine, agar si Node.js ini bisa jalan juga di server. Sehingga sekarang orang-orang udah bisa bikin backend atau API atau web application itu hanya menggunakan JavaScript. Nah, kemudian untuk frameworknya kita bisa gunakan Express di sini. Express banyak sebenarnya framework dari Node.js yang bagus. Ada Festify, ada Adonis. Kali ini kita akan coba demokan menggunakan Express. Apakah kita bisa bikin sebuah API hanya dalam waktu 15-20 menit. Kemudian untuk melakukan testing pada Postman, kita akan menggunakan API testingnya itu tools namanya Postman. Jadi mungkin ada beberapa HTTP method yang ada di API yang itu tidak bisa kita lakukan menggunakan browser biasa. Sir, I think your microphone is muted. Okay, taste. Check. Yeah, it's good now. Check. Hello? Yeah. Can you hear me? Yep. Okay. Oke, selanjutnya kita mungkin bahas API lagi. Jadi kita tadi udah bahas tentang tools yang akan kita gunakan untuk demo kali ini. Kemudian kita bahas apa sih sebenarnya itu API. Jadi API itu sebenarnya jenisnya ada banyak. Ada salah satunya yang sering dipakai itu adalah REST. Jadi REST itu singkatan dari Representational State Transfer, basically is a style or convention to build HTTP service. Jadi REST API kali ini dia menggunakan protokol HTTP, di mana protokol itu merupakan sebuah set of rules atau sebuah aturan untuk berkomunikasi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau saling berkirim-kirim file, itu ada nama protokolnya untuk mengirim file, FTP, File Transfer Protocol, atau kalau misalnya mau berkirim-kirim email, itu ada lagi protokol yang digunakan. Nah, kalau untuk di REST API, kita akan gunakan itu protokolnya itu HTTP. Nah, jadi di API itu biasanya ada yang namanya endpoint. Jadi biasanya kalau di kita punya website, itu kan ada nama domainnya, terus setelah di belakang itu ada routing atau alur atau jalur-jalurnya. Nah, biasanya kalau kita mau bikin sebuah API, itu kita harus sebaiknya kita kasih endpoint yang spesifik untuk API tersebut. Kemudian kenapa kita gunakan itu? Agar lebih jelas aja. Jadi kalau misalnya kita gunakan outstream.com terus /user gitu kan, orang-orang nggak bingung gitu, dan dokumentasinya lebih cenderung tidak baik gitu untuk engineer nanti yang akan mengkonsumsi API kita. Jadi yang paling baiknya kita bisa taruh /API terus versioningnya baru routing endpoint ujungnya kemana gitu. Nah, jadi ada yang menggunakan formatnya seperti ini, atau ada yang seperti ini. Dia jadikan sebagai subdomain di depan, API. Nama domainnya, kemudian routing belakangnya. Nah, jadi dua-duanya ini tidak ada yang salah. Jadi teman-teman bisa pilih lebih prefer yang mana untuk routing sebuah endpoint. Nah, kemudian kita bahas protokol dan juga metode yang ada di HTTP-nya. Jadi, sebuah REST API itu berdasarkan HTTP, sehingga dia pakai metode-metode HTTP untuk saling berkirim data. Yang umum itu sebenarnya ada POST
get, put, sama delete. Nah, itu ada untuk nge-create, kita cenderung pakai yang post. Kemudian untuk melakukan pengambilan data, to read some data from server, kita pakainya get. Kemudian kalau kita update, kita pakai put, delete, kita pakainya biasanya ada nama metodenya delete. Nah, kemudian selain ada metodenya itu, kita juga bisa masukin data atau berkirim data itu melalui URL-nya. Jadi di sini kita pakai params. Jadi pakai /user/3. Nah, ini kita bisa masukkan data di sini. Atau kita juga bisa nanti menggunakan query. Jadi nanti akan kita coba langsung saat kita melakukan demo pembuatan API menggunakan Express. Kemudian kita akan coba langsung aja ya bikin API-nya. Jadi di sini kita akan pakai Express Generator. Kita bisa langsung pergi ke Express.js. Jadi di sini sebenarnya sudah cukup lengkap dokumentasi buat teman-teman yang pengen belajar Node.js dan bikin API menggunakan Express. Sini lumayan lengkap. Kita bisa pakai di sini getting started-nya. Kita pakai Express Generator. Kenapa pakai Express Generator? Karena kita bisa langsung bikin API seamless tanpa susah payah. Oke, jadi kita akan coba bikin app baru di sini pakai Express Generator. Express script. Nah, jadi setelah kita menggunakan Express Generator, dia akan melakukan generate terhadap semua file-file, terus juga dependencies, apa aja yang perlu di-install di app ini. Jadi di sini kita coba buka struktur folder yang sudah dibuat oleh Express Generator. Oke, jadi di sini kita bisa lihat secara otomatis Express Generator udah bikin struktur foldernya. Bin ada public. Public ini untuk meletakkan aset-aset. Kalau kita mau pakai webnya kita bisa taruh gambar di sini. Kemudian ada JavaScript di sini, file-file JavaScript kalau kita mau bikin pakai template engine nantinya. Terus ada CSS bisa dipakai di sini juga. Kemudian untuk routingnya nanti di folder routes. Kemudian nanti untuk views, dia pakai template engine-nya kalau kita nggak set up di awal generator tadi, dia akan menggunakan Jet. Tapi kita sebenarnya bisa pilih di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada pilihan, ada EJS, HBS, Book. Jadi teman-teman bisa coba explore template engine yang mana yang paling cocok dengan teman-teman. Jadi template engine itu berfungsi untuk menggenerate atau memberikan respons saat HTML teman-teman dipanggil oleh routingnya. Oke, jadi di sini dia akan menjalankan file www yang ada di sini, www yang ada di sini. Kemudian file utamanya itu sebenarnya ada di app.js di sini. Kemudian setelah kita melakukan generate di sini, kita bisa langsung install dulu dependencies. Jadi
dependencies dari Node.js itu dia pakai npm. Kemudian ini sama kayak Composer kalau di PHP. Jadi kita di sini tinggal npm install. Oke, sekarang udah terinstall. Jadi kita bisa run app kita. So we can start our app. npm start. Dan juga di sini they will host this at port 3000. Jadi kita bisa cek apakah app kita sudah jalan atau belum. Kita pakai localhost atau 127.0.0.1 di port 3000. Nah, setelah kalau udah nyampe di Express, sudah tampil seperti ini, berarti app kita sudah jalan. Nah, kemudian kita bisa start bikin API dari sini. Jadi dari file utama kita tadi, alurnya adalah app.js ini akan memanggil router. Jadi they will call some file at routes at here. Jadi kita harus export. We gonna need to export them first. Jadi index router itu diekspor dari root/index. Terus di sini ada users, itu dari yang file yang ini. Jadi kalau misalnya kita mau bikin yang kayak tadi, yang seperti di sini, kita akan ngikutin yang di sini, /API/v1. Kenapa kita akan membuat ada v1 di sana? Alasannya adalah terkadang kita membuat versioning di aplikasi kita. Contoh di aplikasi Android, saat kita pertama kali develop aplikasinya, mungkin baru ada satu versi untuk aplikasi tersebut. Tapi saat kita mulai melakukan pengembangan atau development di sana, nah itu ada kemungkinan kita akan punya beberapa jenis versi, sehingga nantinya kalau user kita belum update, terus ada fitur-fitur yang bertambah, itu kita melakukan versioning di versi 2, dan versi lama itu tetap diarahkan ke endpoint yang di v1. Jadi aplikasi versi baru kita itu ada di v2. Gampangnya seperti itu. Di sini kita bisa masukkan misalnya jadi kita bisa gunakan ini, pakai lagi. Kemudian kita bisa sambungkan di index.js.
Coba kita jalankan lagi. Oh iya, sini kita lupa untuk naruh V1-nya. Oke, jadi kita udah sukses membuat sebuah router satu buah endpoint, membuat sebuah API dengan adanya satu buah router endpoint, yaitu di indeks API V1 ini. Jadi selanjutnya mungkin kita akan coba bikin berbagai metode yang ada di sini tadi. Ada post, ada get, ada put, dan juga ada delete di sini. Nah, untuk bisa menggunakan tiga ini, itu kita perlu tools untuk melakukan testing API, jadi kita akan gunakan Postman. Jadi, kalau cuma pakai browser, kita bisa testing get, tapi kalau post, put, kita nggak bisa tes. Jadi, kita perlu Postman. Oke, jadi untuk melakukan pengetesan di sini kita akan pilih nanti ada post, ada put, ada delete di sini. Sekarang kita coba akan menggunakan post. Jadi kita akan lanjutkan root kita di sini. Kita tinggal ganti post. Tahu function-function yang ada di sini dari mana? Teman-teman harus baca bagian dokumentasi di sini. Itu ada di bagian basic routing-nya untuk Express. Jadi kita bisa pakai app methodnya kayak gini. Kalau kita butuh post, kita bisa tinggal tambahkan nanti post di sini, pakai put, pakai delete. Ini bisa dibaca semua di sini. Di Getting Started-nya lumayan newbie friendly, jadi teman-teman bisa belajar dari sini. Kemudian kita akan lanjutkan gunakan method post di aplikasi kita, di mana kita nantinya akan mengirimkan format JSON. Jadi normalnya sebuah API melakukan return atau memberikan respons kepada sebuah user itu dalam bentuk JSON. Jadi kita tinggal tambahkan sebuah objek di sini. Teman-teman tinggal berikan sesuai objeknya apa. Misalnya kita akan taruh flag success di sini, bahwa jika dia true, maka dia akan melakukan pemberian success true. Kemudian kita kasih dia result di sini. This is post method. Oke, jadi kita coba ke method post. Nah, jadi kita bisa masukkan, kita mendapatkan respons dalam bentuk JSON formatnya. Kalau sebelum-sebelumnya kita gunakan res.send,
maka dia akan mengikuti bentuk tipe data yang kita kasih sebagai respons tadinya. Sehingga itu akan sulit dibaca. Jika formatnya adalah dalam bentuk teks, sehingga normalnya untuk bisa diparsing oleh developer kita, itu biasanya kita pakai JSON. Kenapa? Karena JSON lebih multi-platform, lebih banyak yang bisa memparsing struktur data dalam bentuk JSON. Sekarang kita baru pakai yang post. Coba kita sekarang akan mencoba menggunakan metode put. Jadi di sini kita tinggal tambahkan routine lagi. Kalian kita akan tambahkan langsung metode delete di sini. Oke, mari kita coba lagi. Kita tadi udah bikin routing untuk put. Kemudian untuk delete juga kita tinggal ganti berdasarkan metodenya. Jadi tinggal ganti di delete method, put method. Kemudian kalau misalnya kita mau masukin data ke sini, kita akan gunakan post misalnya. Kita bisa nanti akan masukkan data dalam bentuk formatnya JSON. Kita perlu nambahkan di sini ada tutorialnya juga, itu di bagian routing. Jadi di sini sudah cukup jelas kalau kita mau pakai function-functionnya, mau kita pakai res.send, dan juga kita bisa masukkan parameter di sini. Jadi kita bisa masukkan parameter, contohnya sebuah ID, sini books ID dan lain-lain. Kita akan coba menggetter atau mengget sebuah book ID. Kemudian book ID itu tersebut akan kita berikan respons dalam bentuk JSON, itu book ID-nya apa. Kita belum tersambung sama sekali dengan database, sehingga kita belum bisa melakukan transaksi input, hapus data, dan juga updating data di sini. Jadi book ID kan nanti akan ada rec.params.bookid di situ. Kita bisa kasih result-nya. Nah, dia akan membalikan hasil dari parameter yang kita inputkan sebagai request. Nah, itu kalau kita akan menggunakan function params atau melakukan pengambilan data
menggunakan params. Kemudian selain menggunakan parameter, kita juga bisa masukkan melalui body-nya atau body dari sebuah request-nya. Nah, body dari sebuah request itu ada di sini. Jadi nanti kita akan coba untuk gunakan ini. Bentuk book ID. Kita akan kasih 24 nantinya. Ini box ID yang ini kita hapus. Kemudian kita perlu modifikasi sedikit codingan yang ada. Kemudian request-nya akan kita ambil dari body-nya. Rect.body book ID. Sekarang kita coba restart aplikasi kita. Nah, jadi response dari API kita itu akan memberikan responsnya dalam bentuk body. Jadi request-nya kita kasih di body, kemudian responsnya dia akan ngikutin dari request yang ini. Karena kita memberikan logic di sini saat si endpoint box diakses, maka dia akan memberikan respons, yaitu memiliki JSON objeknya ada success dan juga result. Dan dari JSON result tersebut, dia akan memberikan balikan dalam bentuk book ID yang sudah kita masukkan tadi. Gitu. Nah, sama dengan yang ada di put, kalau kita mau melakukan update nanti, biasanya itu menggunakan metode HTTP put. Nah, itu kita bisa juga cobakan di sini. Kita coba metode put. Jadi misalnya kita nantinya akan menyambungkan aplikasi API kita ini dengan database, kemudian kita mau ngedit sebuah buku atau detail buku berdasarkan book ID mereka. Maka kita tinggal kita bisa menggunakan metode put yang biasanya memang digunakan untuk melakukan update sebuah data di API sebagai metodenya. Itu kita coba sini books. Kemudian di sini kita coba kasih pesannya itu dalam bentuk book ID, kemudian message-nya misalnya, jadi kita masih bikin dummy API karena belum terkoneksi dengan database. Book updated. Oke. Jadi mungkin di sini kita kasih result-nya juga. Kalau misalnya kita ingin melakukan penghapusan sebuah buku berdasarkan book ID yang ada, kita di sini mau masukin ID dari rect.body book ID, kemudian message-nya kasih bahwa dia sukses untuk menghapus bukunya. Oke. Mari kita coba sekarang. Oh iya, di sini lupa. Kita ganti endpoint-nya harusnya di sini.
Oke, mari kita coba untuk melakukan delete. Menggunakan put dulu. Kita coba untuk edit atau pakai metode put di book ID-nya 25. Nah, jadi yang kita berikan responsnya itu sesuai dengan logic yang kita coding tadi. Nah, kalau misalnya kita coba delete, kita pakai metode delete tadi. Kita coba pakai metode delete dengan bodinya 7. Jadi, message-nya sesuai. Tapi ada yang janggal di sini. Jadi, selain ada request, ada response, ada endpoint, ada HTTP method, ada body request, ada body response, itu ada lagi namanya HTTP status code. Nah, HTTP status code ini kita bisa kasih balikan juga dari sini. Misalnya, kalau kita berhasil melakukan sebuah proses, itu kita bisa kasih balikan 200 atau oke. Kalau misalnya itu ada balikannya itu dalam bentuk ada sebuah data baru yang tercipta, seperti contohnya waktu kita lakukan register, ada sebuah data baru masuk ke database, biasanya itu kita kasih format kode HTTP-nya 201. Kalau saya biasanya biar ingat, itu pakai HTTP cat. Jadi sambil belajar di sini kita bisa ingat, ini apa aja sih HTTP status code yang tersedia di protokol HTTP. Jadi kalau misalnya oke, itu yang pakai gunanya 200. Kalau kita nge-create sebuah data baru, pakai 201, ada accepted. Pokoknya ini ada banyak banget, dan teman-teman perlu baca-baca, browsing-browsing semua data-data yang ada di sini. Kemudian kalau misalnya butuh login, tapi si user belum terautentikasi atau terautorisasi untuk sebuah aplikasi tersebut, maka kita bisa kasih dia balikan 401. Atau misalnya format data yang masuk itu salah, lewat bodinya atau lewat headers-nya, itu kita bisa kasih dalam bentuk byte request 400. Jadi di sini banyak banget data-data yang bisa teman-teman baca-baca sambil lihat-lihat kucing, mungkin buat pencinta kucing. Lalu kalau sukanya anjing juga ada HTTP doc. Oh, nggak ada ternyata doc. Oke. Mungkin tambahan sedikit yang belum kebahas itu bagian headers ya. Jadi selain ada body, kita juga ada option atau data buat kita bisa masukkan lewat headers. Kadang kita bisa masukkan content type, apa yang kita kirim, body request-nya, sebuah request itu kita kirim melalui format apa, apakah JSON, apakah data yang lain, terus juga untuk authorization bisa juga, misalnya mau masukkan sebuah JWT token, itu kita bisa taruh di sini, headers umumnya, atau data token dari OAuth 2, atau token yang lain, atau bahkan tipe device teman-teman yang digunakan, misalnya mau melakukan versioning dari tipe device, nah itu juga bisa kita berikan option melalui headers. Dan juga selain itu, HTTP REST API yang berbasiskan protokol HTTP ini sangat customizable. Jadi sebenarnya nggak ada aturan baku apakah kita
ngehapus itu harus pakai put, atau kita bikin data baru harus menggunakan post, walaupun bisa juga lewat get. Cuma ada perbedaannya, kalau di get kita nggak bisa pakai body. Untuk body response ini get nggak berlaku, sehingga umumnya orang-orang memberikan data-data yang harusnya disembunyikan itu lewat post. Kemudian juga ada HTTP, ada HTTPS. Kalau HTTP itu format protokol HTTP yang biasa, kemudian ada HTTPS. HTTPS itu ada tambahan secure di belakangnya, di mana di sana ada enkripsi data. Setiap data yang keluar dan masuk melalui API tersebut. Gitu. Saya rasa sekian materi yang bisa saya share terkait dengan API dan juga demo singkat yang bisa kita gunakan membuat API dalam waktu 15 menit. Mungkin bisa masuk selanjutnya ke sesi tanya jawab. Thank you. Hello, maybe some of you guys have some question or want to sharing something about API or using Node.js or another framework that you ever use in JavaScript. REST API. Okay, what the meaning of REST API? So REST API is some kind of API. API meaning application programming interface that connect between two app or two system, so they can talk each other. So REST API is stand for representational state transfer, sebuah API, tapi dia menggunakan basisnya itu HTTP protokolnya, dan juga dia punya ciri-ciri, punya endpoint, ada metode HTTP tadi, dan juga yang udah kita praktek-praktekkan tadi. Jadi ini jadi API itu sebenarnya banyak jenisnya. Ada yang berbasis MQTT, ada COAP, itu biasanya normalnya dipakai di device-device Internet of Things. Terus juga kalau yang berbasis HTTP, itu bisa dipakai di REST. Kita pakainya REST API. Kemudian juga yang baru-baru itu ada macam-macam jenisnya. Bedanya Postman dan PAW apa ya? Oh, itu cuma tools. Jadi banyak jenis-jenis tools untuk
melakukan tes API ini. Cuma kalau saya pribadi itu lebih seringnya pakai Postman. Jadi di sini kita demonya pakai Postman gitu. Jadi itu cuma tools dan penggunaannya juga sama. Untuk di professional work itu mayoritas pakai REST API. Kenapa? Karena ini sangat umum digunakan untuk protokol HTTP, dan juga kita bisa gunakan format datanya itu dalam bentuk JSON, dan juga sangat gampang di parsing. So if we have a database, how do we handle getting the file from database, and how to handle what the API will look like? So if you have a database, you're going to have something connector in your code. Jadi di sini here in the our application tree, we may use MVC design pattern. So usually we connect our database with this app. We give some configuration here, and we're gonna need database connector. Usually we use ORM, object relational, to help us to connect our app in JavaScript with the database. So I recommend you to use Sequelize. This ORM really have a complete migration function, and then querying basics function, and then it's really a complete and nice ORM library to use in your API app if you are going to use Express.js. Dan juga di sini dia cukup lengkap. Dia juga ada Sequelize CLI-nya. Jadi kita bisa gunakan CLI untuk membantu kita dalam membuat migration, membuat model yang baru, dan lain-lain. Oke, terus pertanyaan selanjutnya ya, ada dari Jacob Sadoy, itu apa benefit pakai Node.js dibanding programming language yang lain? Benefit yang saya rasakan sendiri yang pertama, dibandingkan bahasa programming seperti PHP, Node.js terasa lumayan cepat performance-nya. Saya sering melakukan pengetesan juga performance test, baik menggunakan DevTools di Chrome maupun tools lainnya. Dibandingkan PHP, menurut saya sendiri jauh lebih baik performance-nya. Kemudian dia dia jalannya juga asinkronus. Jadi kalau kita butuh cara kerja atau script yang asinkronus, itu enak banget pakai Node.js. Kemudian yang selanjutnya, selain karena cepat, dia pakai JavaScript. JavaScript itu cukup banyak orang yang bisa JavaScript. Sehingga kalau misalnya kita berganti-ganti programmer atau mau nyari programmer baru buat ngelanjutin project-nya, itu nggak sulit. Nah, sebenarnya itu sih yang paling kita butuhkan, penggantinya banyak. Jadi bus factor atau faktor ketabrak becak, kalau misalnya ada engineer kita yang kemarinnya itu keluar, kita nggak pusing lagi nyari selanjutnya. Karena kalau di Southeast Asia dan juga Indonesia especially, yang paling banyak itu kan sebenarnya di PHP ya. Jadi kalau kita misalnya mau pakai Python lumayan sedikit juga yang bisa Django ataupun pakai Flask gitu. Orang lebih banyak bisanya itu Laravel, CI. Nah, kalau JavaScript, hampir semua orang itu pasti pernah JavaScript, sehingga buat belajar laginya juga tidak sulit. Kemudian
Does the API documentation cover error case or code? Ya, seharusnya API documentation itu harus mengcover sebuah error case atau kesalahan. Jadi misalnya kalau ada error gitu, kita bikinin dokumentasi API itu nggak cuma yang sukses. Jadi kalau kita cek tadi di Postman, ini yang kita kasih responsnya kan baru sukses yang true-nya aja, atau true response, atau success response doang. Kalau ada yang bad response-nya kayak misalnya gagal 500 dan lain-lain, itu harusnya di-include-kan juga di API documentation. Kalau untuk dari Express-nya juga, Express-nya punya API documentation yang sangat lengkap. Teman-teman bisa langsung baca di sana, jadi kalau misalnya balikan dari functionnya gagal itu seperti apa juga mereka udah cover di situ. Kenapa ada yang menarik lagi? Kenapa return API harus menggunakan JSON daripada XML? Oke, jadi return dari JSON itu sangat simple. Jadi dia seperti objek kayak gini, sangat simple dan mudah dibaca dibandingkan XML. Kalau XML itu beranak-anak, jadi seperti kita baca sebuah file HTML, di mana datanya itu ada di dalam sebuah data HTML tersebut. Jadi pakai JSON itu lebih nyaman di mata dan juga lebih enak ngecekin datanya kalau raw JSON seperti ini. Terus dari Alfredo Realsius, apakah saya di professional work pakai Express.js? Ya, beberapa project saya akan selalu pakai Express. Beberapa saya pakai Adonis juga untuk full framework. Jadi kalau saya bikin service-nya nggak terlalu besar dan butuh cepat, karena kadang kita butuhnya berapa hal di microservices, ya biasanya pakai Express. Kalau misalnya full, kadang pakai Adonis untuk framework-nya atau pakai Django. Oke, dari Samuel, oh ya, project source code-nya nanti mungkin saya share di GitHub ya kali ya, nanti bakal di-share di GitHub. Tapi sebenarnya nggak perlu di-share juga, karena teman-teman bisa nge-create yang tadi kita bikin itu langsung melalui Express Generator. Tapi saya bakalan update di GitHub saya nanti. Sini nantinya. Di sini langsung saya upload. Ada pertanyaan lain mungkin?
Hello, Mas Farid. Thank you for sharing and thank you for taking the time out of your Friday afternoon to come share your knowledge with us. We greatly appreciate it. And thank you so much. Welcome. Do follow Mas Farid's GitHub so you can see his projects over there.